Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan tentang media pembelajaran interaktif PPKN. Sebelum mulai ke materinya, kalian tahu gak nih materi apa yang ingin kita sampaikan kali ini? Jadi kali ini kita akan menyampaikan materi meliputi 1. Penjajahan Belanda, 2. Kependudukan Jepang, 3. Proklamasi Kemerdekaan, 4. Sidang BPUPKI, 5. Usulan Pancasila Insinyur Soekarno, 6. Sidang PPKI, dan terakhir 7. Makna dan pentingnya Pancasila. Nah, yang ke-1, penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda di Indonesia adalah periode yang panjang dalam sejarah Indonesia, di mana wilayah kepulauan ini berada di bawah kekuasaan Belanda. Berikut adalah beberapa poin penting terkait penjajahan Belanda di Indonesia. 1. Kedatangan Belanda di Indonesia. Pada tahun 1596, ekspedisi Belanda pertama yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Banten. Belanda awalnya datang untuk berdagang, terutama rempah-rempah yang saat itu sangat berharga di pasar Eropa. Yang kedua, pembentukan VOC. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan VOC yang dikenal sebagai Perusahaan Hindia Timur Belanda. VOC memiliki hak monopoli untuk berdagang dan mengendalikan perdagangan di wilayah Asia, termasuk Indonesia. VOC menjadi sangat kuat dan bahkan memiliki kekuasaan seperti negara, dengan hak untuk membuat perjanjian, mendirikan benteng, dan memiliki tentara sendiri. Lalu Belanda menerapkan kebijakan tanam paksa Kulturstelsel yang memaksa petani menanam tanaman ekspor seperti kopi, teh, dan nilai. Kebijakan ini menyebabkan kelaparan dan kemiskinan di kalangan petani. Monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Belanda juga mengakibatkan harga bahan pokok menjadi sangat tinggi, menambah beban penderitaan rakyat. Meskipun banyak perlawanan lokal terjadi seperti Perang Diponegoro 1825 sampai 1830, namun belum berhasil mengusir penjajah Belanda dari tanah air. Pendudukan Jepang. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia setelah berhasil mengalahkan Belanda dalam Perang Dunia Kedua. Pendudukan Jepang membawa perubahan signifikan dalam kehidupan rakyat Indonesia. Meski hanya berlangsung 3,5 tahun, pendudukan ini memicu semangat nasionalisme yang lebih kuat di kalangan rakyat Indonesia. Jepang memperkenalkan sebagai organisasi pemuda seperti Seinendan, Keibodan, dan PETA, pembela tanah air, yang bertujuan melatih pemuda Indonesia menjadi prajurit. Organisasi-organisasi ini kemudian menjadi dasar bagi perjuangan kemerdekaan. Namun, pendudukan Jepang juga ditandai dengan kekejaman dan eksploitasi, termasuk kerja paksa, Romusha, yang menyebabkan penderitaan dan kematian ribuan rakyat Indonesia. Meskipun demikian, masa pendudukan Jepang menjadi momen penting bagi kebangkitan semangat kebangsaan dan persiapan menuju kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1045, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Proklamasi ini menandai berakhirnya penjajahan di Indonesia dan awal dari perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih. Teks proklamasi yang singkat namun penuh makna ini dibacakan kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah proklamasi, berita kemerdekaan menyebar cepat ke seluruh pelosok Indonesia melalui radio dan surat kabar. Rakyat Indonesia di berbagai daerah menyambut dengan sukacita dan mengibarkan bendera merah putih sebagai tanda kebebasan. Proklamasi ini memicu semangat nasionalisme yang luar biasa dan meneguhkan tekad rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dengan segala daya dan upaya, meskipun harus menghadapi ancaman dari pihak luar maupun dalam negeri. Selanjutnya, Sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI adalah pertemuan penting yang diselenggarakan oleh Jepang pada masa pendudukan di Indonesia dengan tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI berlangsung dalam 2 tahap.
Nah, yang pertama yaitu sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini membahas dasar negara Indonesia. Dalam sidang ini, beberapa tokoh penting seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin menyampaikan pandangan mereka tentang dasar negara. Puncaknya, pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang dikenal sebagai lahirnya Pancasila yang menjadi dasar ideologis Indonesia. Lalu sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, sidang ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan bentuk negara. Dari sidang ini lahir Piagam Jakarta yang kemudian menjadi dasar Undang-Undang 1945 setelah beberapa perubahan. Piagam Jakarta juga berisi butir-butir yang mencerminkan aspirasi berbagai kelompok di Indonesia. Sidang BPUPKI ini menjadi salah satu langkah penting menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Usulan Pancasila, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mengusulkan konsep dasar negara Pancasila dalam pidatonya pada sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Usulan Pancasila oleh Soekarno awalnya terdiri dari 5 prinsip dasar yang kemudian dikenal sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. Soekarno menekan pentingnya persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama dalam satu kesatuan nasional. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. Prinsip ini menekankan bahwa Indonesia harus menjadi bagian dari dunia internasional dengan menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan global. Mufakat atau demokrasi. Prinsip ini menekankan pentingnya demokrasi yang berakar pada tradisi musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan. 4. Kesejahteraan sosial. Soekarno menekankan bahwa negara harus berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keutuhan Yang Maha Esa. Prinsip ini mencerminkan pengakuan atas kepercayaan kepada Tuhan, namun dengan sikap yang tidak memaksakan satu agama tertentu, melainkan menghormati semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Soekarno juga mengusulkan bahwa jika 5 prinsip ini dirangkum menjadi 3 sila, maka akan menjadi trisila. 1. Sosio-nasionalisme. 2. Sosio-demokrasi dan ketuhanan. Lebih lanjut, jika dirangkum menjadi 1 sila, maka akan menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Namun dalam perkembangan selanjutnya, kelima sila tersebut diterima oleh Panitia 9 dan menjadi dasar dari Pancasila seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa modifikasi dari versi awal yang diusulkan Soekarno. Sidang PPKI. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia diadakan pada tanggal 18 Agustus 1900, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Latar belakang sidang PPKI. PPKI dibentuk sebagai tindak lanjut dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI bertugas untuk mempersiapkan segala hal terkait pembentukan negara baru, termasuk perumusan konstitusi, pembentukan pemerintahan, dan penetapan dasar negara. Pengesahan Undang-Undang 1945. Dalam sidang ini, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sidang ini juga menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden.